Shalom, selamat jumpa kembali dalam acara Bina Iman. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Hidup itu sia-sia. Apakah hidup itu sia-sia, Pak? Iya, bagi saya hidup itu adalah sia-sia. Kita belajar dari Pengkhotbah 1 ayat 12-14. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Mungkin adalah raja terbesar yang pernah ada. Dan itu dikatakan dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 bahwa Salomo ini melebihi semua raja di bumi. Bagaimana tidak besar, bagaimana tidak kaya, bagaimana tidak pintar. Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 gundik. Bisa kita bayangkan, memberi makan 1.000 orang belum termasuk anak-anak setiap hari butuh biaya berapa. Jika dia tidak kaya, tidak mungkin dia sanggup untuk menafkahi, memberi makan istri dan anak-anaknya. Tetapi apa yang dia tulis? Dia mengatakan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Wow, seorang raja yang hebat, kaya luar biasa, mengatakan bahwa hidup ini sia-sia. Menarik ya Bapak Ibu, kita belajar saat kita diberi kesempatan waktu dan hidup oleh Tuhan, tetapi kita tidak memakai baik waktu dan hidup itu, maka sia-sialah hidup kita. Memang kita hidup menjadi orang yang hidup dengan sia-sia kalau kita tidak memakai baik waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Lahir, kita tumbuh, dewasa, menikah, mati, tidak berkarya apa-apa, itu adalah hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Bagaimana supaya selagi kita hidup dan ada waktu, hidup ini tidak sia-sia? Kita baca dalam Yesaya 43 ayat 21, demikian firman Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tujuan Tuhan membentuk kita, menciptakan kita agar hidup kita ini menjadi tidak sia-sia adalah dengan kita harus memakai hidup ini menjadi saksi-saksi Kristus. Menceritakan kemasyuran Kristus kepada orang lain, kepada keluarga, kepada rekan, kepada sahabat, kepada orang yang kita temui. Itu tujuan Allah membentuk kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Apalagi dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22a, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Rasul Paulus menasihatkan kita pada saat kita hidup, kita harus bekerja, memberi buah. Buah apa? Bagi saya, buah pertobatan kita, buah roh, dan buah jiwa. Yuk kita bawa, pada saat kita menghadap Tuhan, kita bawa buah. Khususnya buah jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita membawa buah, menceritakan kemasyuran Tuhan, sehingga hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu, pakai baik waktumu, bekerja bagi Tuhan, beri buah bagi Tuhan, buah jiwa, bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.